Kali ini kita akan membicarakan materi yang masih berhubungan dengan senyawa karbon, yaitu benzena. Benzena merupakan senyawa hidrokarbon karena hanya terdiri dari hidrogen dan karbon saja seperti ini. Dengan rumus C6H6. Nah, sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang benzena ini, mari kita lihat sifat-sifat benzena. Kalau kita sudah mengenali sifatnya, mudah-mudahan kita akan lebih mudah untuk mengenali lebih lanjut. Yang pertama adalah merupakan zat cair yang tidak berwarna. Yang kedua, mudah menguap. Yang ketiga, bersifat racun. Yang keempat, bersifat nonpolar, berarti ini sulit larut dalam air. Yang kelima, banyak digunakan sebagai pelarut organik. Yang keenam, mudah terbakar dengan banyak jelaga atau langes yang berwarna hitam itu. Yang ketujuh, lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi, sekalipun memiliki ikatan rangkap, ya, tetapi benzena lebih mudah mengalami reaksi substitusi, yaitu dari atom hanya untuk diganti dengan gugus atau atom lain. Nah, diharapkan setelah menyaksikan video ini, Anda akan bisa menuliskan struktur dan nama senyawa benzena dan turunannya, menjelaskan pengertian orto, meta, dan para, menjelaskan reaksi substitusi atom H pada cincin benzena, mendeskripsikan sifat fisik dan sifat kimia benzena dan turunannya, dan menjelaskan beberapa kegunaan senyawa benzena dan turunannya. Mari kita lanjutkan. Nah, struktur benzena adalah merupakan hidrokarbon rantai tertutup atau rantai siklik, di mana 6 buah atom C membentuk segi 6, dan masing-masing sudut terdiri dari atau terdapat sebuah atom C dan sebuah atom H. Dan ada ikatan rangkap nih, ikatan rangkap yang selang-seling dengan ikatan tunggalnya ini. Ikatan rangkap dengan ikatan tunggal selang-seling. Dan ikatan rangkap ini bisa berpindah-pindah atau berputar seperti ini. Yang tadinya ini di sini adalah tunggal, maka ini jadi rangkap dan seterusnya ini berputar atau mengalami konjugasi. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ikatan rangkap ini bisa berpindah-pindah. Nah, untuk itu menggambarkan segi enamnya, di tengahnya ada sebuah lingkaran. Jadi untuk menggambarkan cincin benzena adalah ada segi 6 dengan lingkaran di tengahnya. Itulah benzena. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan tentang tata nama turunan benzena dengan satu buah gugus pengganti atau monosubstituen. Perhatikan struktur dari benzena ini, setiap sudut terdiri dari satu atom C dan satu H, di mana atom H inilah yang nanti akan diganti melalui reaksi substitusi, bukan reaksi adisi dari ikatan rangkapnya, bukan. Jadi pada benzena reaksinya adalah reaksi substitusi atau penggantian atom H dengan atom atau gugus lain. Nah, contohnya seperti ini satu atom H akan diganti dengan gugus OH. Nah, maka sekarang menjadi senyawa turunan benzena yang memiliki rumus C6H5OH atau rumus strukturnya seperti ini disebut fenol. Nah, sedangkan monosubstituen yang lain atau turunan benzena dengan monosubstituen yang lain adalah seperti berikut ini. Nah, ini nitrobenzena. Nah, yang berikutnya adalah ini gugus aldehid, maka namanya benzaldehida. Yang berikutnya ini klorobenzena. Berikutnya ini metilbenzena atau lebih dikenal dengan nama toluena. Selanjutnya NH2, ini adalah amin benzena, ya, amin benzena atau amina benzena, tapi lebih dikenal dengan nama anilin. Jadi ini satu kesatuan namanya anilin. Selanjutnya, kalau ini adalah gugus asam, ya, gugus asam COOH, karena ini dari benzena maka namanya asam benzoat. Selanjutnya, ini adalah gugus alkena, ya, memiliki 2C. Ya, ini yang namanya stirena, dan selanjutnya
ini gugus alkohol primer ya, alkohol primer, maka ini disebut dengan bensil alkohol. Bensil seperti alkil itu ya, ini bensilnya, alkilnya dari bensena itu adalah bensil. Alkil dari bensena disebut bensil alkohol. Selanjutnya untuk turunan bensena dengan dua substituen atau dua gugus pengganti. Perhatikan ini, kalau gugus penggantinya adalah bersebelahan seperti ini, berdampingan ya, ini namanya gugus orto atau posisi orto. Ya, ini orto, yaitu posisi substituen pada atom karbon nomor 1 dan 2. Yang berikutnya adalah kalau posisinya ada selang satu sudut ini ya, ada dua tapi dibatasi oleh satu sudut ini namanya meta. Posisi meta adalah substituen pada atom karbon nomor 1 dan 3. Yang ketiga adalah namanya posisi para ya, para itu gugus substituennya ini berada lurus ini ya, ini kalau ini nomor 1, kalau ini nomor 1, maka ini nomor 2, 3, 4. Jadinya 1, 4. Tuh. Berikutnya untuk kekuatan gugus substituen. Nah, tabelnya seperti ini, di mana gugus asam COH itu adalah gugus yang paling kuat. Kemudian diikuti oleh SO3H atau sulfat. Terus ini adalah aldehid, siano, hidroksi, OH, amina atau NH2, ini alkil atau R, nitro, dan yang paling lemah adalah halogen, ya, FCl-BRI di sini nanti. Nah, jadi makin ke sana makin lemah. Perhatikan untuk contoh berikut ini adalah bensena dengan dua substituen yang sama, maka tidak ada yang lebih kuat. Maka penomorannya tinggal memulainya dari salah satu, bisa dari sini, bisa dari sini. Nah, kalau kita dari sini, maka ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga namanya adalah, kalau posisi begini orto, maka namanya orto dibromo bensena. Nama lainnya adalah 1,2 dibromo bensena. Berikutnya kalau gugusnya berbeda, ini ada OH dan COOH, maka yang lebih kuat adalah ini OH di sini. Ini lebih kuat, maka nanti ini diprioritaskan. Nah, jadi seperti ini. Ini nanti punya nama sendiri, yaitu namanya benzoat atau asam benzoat. Dan sudut ini, sudut yang gugusnya kuat diberi nomor 1. Ini nomor 2 dan seterusnya 3, 4, 5, dan 6. Nah, sehingga nama dari senyawa ini nanti akan berakhiran dengan benzoat. Ini OH hidroksi di nomor 2. Posisinya orto ya, orto. Maka ini namanya asam ortohidroksi benzoat atau asam 2 hidroksi benzoat. Nah, nama dagangnya namanya adalah asam salisilat. Berikutnya yang ini, nah, NH2 itu amina, Cl itu adalah kloro. Ini amina ini lebih kuat dibandingkan Cl yang ada di sini. Maka ini disatukan menjadi anilin. Jadi kalau cincin bensena dengan NH2 namanya anilin, cincin bensena dengan COH namanya asam benzoat ya. Ini anilin dan ini nomor 1 ya. Gugus yang lebih kuat diberi nomor 1, pojoknya ini nomor 2, ini nomor 3. Posisi begini namanya posisi meta, maka namanya M-kloroanilin atau 3-kloroanilin. Berikutnya yang ini OH dengan NO2. Lihat OH, ini OH, NO2 di sini, OH lebih kuat. Maka nanti OH itu disatukan dengan cincinnya namanya fenol. Nah, kalau mau diberi nomor berarti nomor 1 ya.
Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi namanya adalah para. Ini susunan para, posisi para nitrofenol atau 4 nitrofenol. Demikian, jelas? Oke. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan tentang tata nama turunan bensena dengan satu buah gugus pengganti atau monosubstituen. Perhatikan struktur dari bensena ini, setiap sudut terdiri dari satu atom C dan satu H, di mana atom H inilah yang nanti akan diganti melalui reaksi substitusi, bukan reaksi adisi dari ikatan rangkapnya, bukan. Jadi pada bensena reaksinya adalah reaksi substitusi atau penggantian atom H dengan atom atau gugus lain. Nah, contohnya seperti ini satu atom H akan diganti dengan gugus OH. Nah, maka sekarang menjadi senyawa turunan bensena yang memiliki rumus C6H5OH atau rumus strukturnya seperti ini disebut fenol. Nah, sedangkan monosubstituen yang lain atau turunan bensena dengan monosubstituen yang lain adalah seperti berikut ini. Nah, ini nitrobensena. Nah, yang berikutnya adalah ini gugus aldehid, maka namanya bensaldehida. Yang berikutnya ini klorobensena. Berikutnya ini metilbensena atau lebih dikenal dengan nama toluena. Selanjutnya NH2, ini adalah amin bensena, ya, amin bensena atau amina bensena, tapi lebih dikenal dengan nama anilin. Jadi ini satu kesatuan namanya anilin. Selanjutnya, kalau ini adalah gugus asam, ya, gugus asam COH, karena ini dari bensena maka namanya asam benzoat. Selanjutnya ini adalah gugus alkena, ya, memiliki 2C. Ya, ini yang namanya stirena, dan selanjutnya ini gugus alkohol primer, ya, alkohol primer. Maka ini disebut dengan bensil alkohol. Bensil seperti alkil itu, ya. Ini bensilnya, alkilnya dari bensena itu adalah bensil. Alkil dari bensena disebut bensil alkohol. Selanjutnya untuk turunan bensena dengan dua substituen atau dua gugus pengganti. Perhatikan ini, kalau gugus penggantinya adalah bersebelahan seperti ini, berdampingan, ya, ini namanya gugus orto atau posisi orto. Ya, ini orto, yaitu posisi substituen pada atom karbon nomor 1 dan 2. Yang berikutnya adalah kalau posisinya ada selang satu sudut ini, ya. Ada 2 tapi dibatasi oleh satu sudut ini. Ini namanya meta. Posisi meta adalah substituen pada atom karbon nomor 1 dan 3. Yang ketiga adalah namanya posisi para. Ya, para itu gugus substituennya ini berada lurus ini, ya. Ini kalau ini nomor 1, kalau ini nomor 1 maka ini nomor 2, 3, 4, jadinya 1, 4 tuh. Oke, selanjutnya untuk mengikuti gugus substituen yang lebih dari 2, ya, perlu kita ketahui ada kekuatan gugus. Nah, kekuatan gugus itu ada COH yang paling kuat, ini sulfat yang agak kuat, ini aldehid, siano, hidroksi, amina, ini alkil, ini nitro, ini halogen, ya, halogen. Ini yang paling lemah. Nah, kita lihat yang ini. Ini Br dengan Br termasuk halogen. Tidak ada yang lebih kuat, maka ya kita beri nomor 1 di sini, di nomor 2. Nah, nomor 3 di sini, 4, 5, dan 6. Maka namanya orto.
dibromobenzena atau 1,2 dibromobenzena. Nah, kalau gugusnya berbeda, maka yang lebih kuat itu akan diberi nomor 1 ujungnya di sini. Ya, di sini nanti akan diberi nomor 1. Nah, yang lebih kuat ini nanti akan menentukan nama belakangnya. Ini benzoat tadi ya, kalau yang jauh ini benzoat. Nah, maka ini nomor 1, ya nanti ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Maka nama dari senyawa ini adalah asam orto. Nah, kalau dilihat dari ini orto hidroksibenzoat. Benzoatnya adalah yang di lingkar ini. Atau kalau menggunakan nomor ya asam 2 hidroksi, karena ini nomor 1, ini nomor 2. Asam benzoatnya ini 2 hidroksibenzoat. Nah, lebih terkenal ini dengan nama asam salisilat, yang biasa untuk campuran obat gatal atau bedah gatal itu. Contoh berikutnya kalau seperti ini. Nah, perhatikan NH2 adalah ini, Cl adalah halogen di sini nih, lebih lemah ya. Ini lebih kuat. Nah, maka yang lebih kuat ini akan diberi nama sendiri. Di awal tadi namanya adalah anilin. Maka nama senyawa ini bisa sebagai metakloroanilin atau 3-kloroanilin. Jadi yang gugus utamanya itu dijadikan 1, kemudian diletakkan di bagian belakang seperti ini tadi ini juga kan. Nah, ini benzoatnya di belakang. Jika gugus ininya penggantinya tidak sama, berbeda dengan yang sama ini, nah, tidak ada yang lebih prioritas, maka namanya cukup 1,2 dibromobenzena. Selanjutnya untuk ini ya, NO2 dan OH, kita lihat ini OH, NO2 di sini, berarti ini lebih kuat, maka ini digabung menjadi fenol, ini namanya ini fenol. Kalau diberi nomor maka ini nomor 1, nanti ini 1, ini nomor 4, jadinya para nitrofenol atau 4 nitrofenol. Lalu tata nama jika terdapat 3 atau lebih substituen. Perhatikan ini ya, ini kekuatannya. Kalau ada seperti ini nih, NO2-nya ini ada 3, tapi tidak ada yang lebih utama, ya, maka penomornya dari yang paling dekat ini sajalah. 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya 1,2,4 nih, 1,2,4 trinitrobenzena. Tapi kalau seperti ini, nah, gugus penggantinya berbeda. CH3 lebih utama, maka ini nanti dilingkari nih. Nah, ini CH3 kan utama ya, nanti dilingkari ini CH3-nya, dilingkari, ini namanya toluena. Sedangkan nomor dari sudut yang paling utama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya adalah trinitrotoluena atau TNT. Nah, selanjutnya ini adalah untuk latihan, silahkan kalian screenshot ya, screenshot yang ini untuk latihan, nanti bisa dibicarakan dengan teman-temanmu juga. Nah, selanjutnya tentang sifat-sifat benzena tadi yang di depan sudah saya gambarkan, yaitu zat cair yang tidak berwarna, mudah menguap, bersifat racun, bersifat nonpolar, banyak digunakan sebagai pelarut organik, mudah terbakar dengan banyak jelaga, dan lebih mudah mengalami reaksi substitusi dari adisi. Ingat-ingat, substitusi dan adisi pada benzena ini istimewa ya. Jadi walaupun benzena memiliki ikatan rangkap, tapi ternyata reaksi yang lebih mudah adalah reaksi substitusi. Selanjutnya kita bicarakan tentang reaksi kimia benzena. Nah,
yang berupa reaksi substitusi itu tadi ya. Kita lihat, yang pertama adalah halogenasi, berarti reaksi dengan halogen. Nah, reaksinya ini bensena digambarkan salah satu diperlihatkan beginilah ya. Sebenarnya yang lain juga bisa, tapi kita akan menonjolkan yang ini saja. Dengan klorin, ya, Cl2, dengan katalisator besi 3 klorida, maka akan membentuk senyawa baru, yaitu namanya klorobensena. Yang kedua adalah nitrasi dengan asam nitrat. Bensena dengan asam nitrat ini dan katalisator asam sulfat, maka nanti ini OH dengan H bergabung jadi H2O, maka NO2-nya menggantikan H di sini. Namanya nitrobensena. Yang ketiga yaitu alkilasi, yaitu reaksi dengan metil klorida dengan katalisator aluminium klorida. Nanti Cl-nya bergabung dengan H menjadi HCl, CH3-nya menggantikan H seperti ini. Ini namanya metilbensena atau lebih dikenal dengan nama toluena. Inilah reaksi-reaksi penting dari bensena. Selanjutnya kegunaan bensena dan beberapa turunannya. Yang pertama, bensena itu sebagai pelarut, bahan dasar nilon, bahan dasar pembuatan monomer stirena. Yang kedua, asam benzoat itu sebagai bahan pengawet berbagai makanan olahan atau minuman. Kalau kalian beli makanan atau minuman kemasan itu, di dalam kemasan ada tulisan asam benzoat, itu adalah sebagai pengawet. Kemudian fenol sebagai bahan antiseptik dapat membunuh bakteri, biasa digunakan untuk membersihkan kamar mandi ya. Berikutnya asam salisilat. Ini ester dari asam salisilat dengan asam asetat digunakan sebagai obat dengan nama aspirin, penghilang rasa sakit gitu ya, penghilang pusing gitu. Yang berikutnya adalah anilina. Anilina itu sebagai bahan dasar pembuatan zat-zat warna. Kemudian toluena sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat trinitrotoluen TNT yang dijadikan bahan peledak. Ya. Kemudian yang berikutnya BHT butyl hidroksitoluena sebagai antioksidan, penghambat oksidasi lemak agar makanan tidak tengik. Jadi minyak atau lemak itu kalau tidak ada BHT-nya maka akan mudah tengik. Nah, selanjutnya adalah soal-soal latihan. Ini silahkan kalian screenshot saja, ya. Screenshot satu persatu. Ya. Nomor 1, ini nomor 2. Silahkan di screenshot. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, terakhir 10. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu tata nama jika terdapat 3 atau lebih substituen. Perhatikan ini ya. Ini kekuatannya. Kalau ada seperti ini nih, NO2-nya ini ada 3, tapi tidak ada yang lebih utama, ya, maka penomornya dari yang paling dekat ini sajalah. 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya 1, 2, 4, ini 1, 2, 4 trinitrobensena. Tapi kalau seperti ini, nah, gugus penggantinya berbeda. CH3 lebih utama, maka ini nanti dilingkari nih. Nah, ini CH3 utama ya, nanti dilingkari ini CH3-nya, dilingkari, ini namanya toluena. Sedangkan nomor dari sudut yang paling utama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya adalah trinitrotoluena atau TNT. Nah, selanjutnya ini adalah untuk latihan, silahkan kalian screenshot ya. Screenshot yang ini untuk latihan, nanti bisa dibicarakan dengan teman-temanmu juga. Nah, selanjutnya tentang sifat-sifat bensena tadi yang di depan sudah saya
gambarkan, yaitu zat cair yang tidak berwarna, mudah menguap, bersifat racun, bersifat nonpolar, banyak digunakan sebagai pelarut organik, mudah terbakar dengan banyak jelaga, dan lebih mudah mengalami reaksi substitusi dari adisi. Ingat-ingat, substitusi dan adisi pada benzena ini istimewa ya. Jadi walaupun benzena memiliki ikatan rangkap, tapi ternyata reaksi yang lebih mudah adalah reaksi substitusi. Selanjutnya kita bicarakan tentang reaksi kimia benzena. Nah, yang berupa reaksi substitusi itu tadi ya. Kita lihat, yang pertama adalah halogenasi, berarti reaksi dengan halogen. Nah, reaksinya ini benzena digambarkan salah satu diperlihatkan begini lah ya. Sebenarnya yang lain juga bisa, tapi kita akan menonjolkan yang ini saja. Dengan klorin, ya, Cl2, dengan katalisator besi 3 klorida, maka akan membentuk senyawa baru, yaitu namanya klorobenzena. Yang kedua adalah nitrasi dengan asam nitrat. Benzena dengan asam nitrat ini, dan katalisator asam sulfat, maka nanti ini OH dengan H bergabung jadi H2O, maka NO2-nya menggantikan H di sini. Namanya nitrobenzena. Yang ketiga yaitu alkilasi, yaitu reaksi dengan metil klorida dengan katalisator aluminium klorida. Nanti Cl-nya bergabung dengan H menjadi HCl, CH3-nya menggantikan H seperti ini. Ini namanya metil benzena atau lebih dikenal dengan nama toluena. Inilah reaksi-reaksi penting dari benzena. Selanjutnya kegunaan benzena dan beberapa turunannya. Yang pertama, benzena itu sebagai pelarut, bahan dasar nilon, bahan dasar pembuatan monomer stirena. Yang kedua, asam benzoat itu sebagai bahan pengawet berbagai makanan olahan atau minuman. Kalau kalian beli makanan atau minuman kemasan itu, di dalam kemasan ada tulisan asam benzoat, itu adalah sebagai pengawet. Kemudian fenol sebagai bahan antiseptik dapat membunuh bakteri, biasa digunakan untuk membersihkan kamar mandi ya. Berikutnya asam salisilat. Ini ester dari asam salisilat dengan asam asetat digunakan sebagai obat dengan nama aspirin, penghilang rasa sakit itu ya, hilang pusing. Yang berikutnya adalah anilina. Anilina itu sebagai bahan dasar pembuatan zat-zat warna. Kemudian toluena sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat trinitrotoluen TNT yang dijadikan bahan peledak. Ya. Kemudian yang berikutnya BHT butyl hidroksitoluena sebagai antioksidan, penghambat oksidasi lemak agar makanan tidak tengik. Jadi minyak atau lemak itu kalau tidak ada BHT-nya maka akan mudah tengik. Nah, selanjutnya adalah soal-soal latihan. Ini silahkan kalian screenshot saja, ya. Screenshot satu persatu. Ya. Nomor 1, ini nomor 2, silahkan di screenshot. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, terakhir 10. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.